Saya sederhana sekali, dia sangat singkat di Jakarta. Dia nggak sampai 2 tahun selama gubernur. Untuk bersosialisasi, untuk mengenal, untuk bergaul, dia miskin. Ya. Itu yang saya isi. Siapa ini Surya Paloh? Siapa ini JK? Siapa ini Megawati? Halo, berjumpa kembali di podcast Keadilan TV. Masih bersama saya Juanita Tirayo dan ada host baru ini, Arif Fadila. Host magang. Dan juga tentunya bersama narasumber tetap kita, narasumber abadi. Bukan, narasumber setia. Narasumber setia ya, pemimpin redaksi majalah Keadilan, penulis buku Lahir Sebagai Petarung Sebuah Autobiografi, Bang Panda Nababan, dan juga banyak ya sebutannya. Banyak banget, ada politisi senior. Politisi Ya kan? senior. Ada juga pendiri partai PDI Perjuangan. Harus lengkap ya, Harus PDI lengkap, harus Perjuangan. lengkap. Bahaya kalau nggak lengkap, bahaya nih. Iya. Bang Panda, apa kabar Bang Panda? Baik. Ya, Bang Panda, ini lagi viral nih di mana-mana. Bang Panda ini memang belakangan ini viral sekali ya, Rif ya. Iya, betul. Apalagi yang membahas terkait dengan Pak Jokowi. Pak D, Pak. Pak D ini ya. Dan kemarin Bang Panda baru pulang dari Solo. Iya. Habis menghadiri acara pernikahan putra Pak Jokowi. Iya. Iya. Gimana tuh Bang? Ceritain boleh sedikit. Kalau saya lihat terus terang aja kental sekali budaya. Jadi betul-betul mendapat penghargaan tertinggi terhadap budaya. Saya lihatnya di situ. Jadi tidak ada kesan kemewahan dalam arti kata. Kalaupun dia nggak mewah, ya memang karena kualitas daripada kultur itu. Misalnya motif kebayanya, kemudian pakaiannya dan sebagainya, kemudian aksesorinya. Ya memang itulah kekayaan daripada budaya Jawa. Iya. Apalagi keterkaitan dengan keraton. Dalam tingkat keraton itu di dalam sosial itu kan setingkat raja. Iya. Nah, presiden itu secara konstitusi sebenarnya juga setingkat raja. Jadi kalau orang yang benci sama Jokowi, yang sini sama Jokowi, wah bermewah-mewah, pesta yang ini, enggak juga gitu loh. Itu kesan saya di situ. Malah terus terang aja karena di balairung terbuka, tanpa dinding, tanpa jendela begitu, ya terus terang terasa juga panas. Waktu antre, ya terasa panas. Apalagi waktu siang, beberapa teman saya yang datang siang cerita sampai keringatan. Misalkan. Jadi sebenarnya bisa 20-30 AC AC yang lemari. Iya. Blower, Pak, blower. Ya. Itu enggak ada. Iya, Pak. Jadi yang paling terkesan sama saya budayanya. Budayanya ya. Budaya. Benar-benar kental berarti budaya Ya. Jawanya ya. Dan kebetulan tahun 1920, jadi 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. bapakku tuh di Solo. 5 tahun di Solo. Jadi sekolah di sana, besar di sana. Jadi banyak cerita mengenai Solo yang kita dengar dari orang tua itu, dari bapakku gitu loh. Jadi ada korelasinya itu ya. Jadi bayangin dari si borong-borong, dia mencapai Solo itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan mencapai Solo dari si borong-borong. Jadi dari si borong-borong pakai kereta, pakai kereta kuda ke Prapat nyebrang ke Sumatera Timur melalui hutan, kemudian sampai di Siantar naik kertapinya masih pakai uap itu, kertapi uap yang kayu itu, belum ada batu bara kayak gitu, sampai ke Medan, ke Pelabuhan Belawan, terus naik kapal uap ke Tanjung Priok. Itu 8 hari 10 hari. Dari Tanjung Priok naik kertapi ke Solo. Hampir sebulan. Jadi karena dianggap sekolah yang prestisius waktu itu Solo. Bukan di Jogja waktu itu, Pak? Bukan, Solo. Untuk sekolah guru. Iya. Di Jogja mungkin sekolah lain ya, jenis yang lain. Ada di Jogja, ada di Jakarta.
Sebab abang bapak saya kedokteran di Jakarta. Dia karena berminat ke guru di gitu loh. Jadi kembali lagi tadi mengenai Solo itu artinya sudah friendly. Tapi nikahan kemarin itu sederhana nggak sih Pak? Apa ya? Sekelas presiden dengan nikahan begitu tuh? Ya. Wajar lah, saya pikir wajar ya. Makanannya juga sangat sederhana, terus terang aja. Makanan, aku kan sudah pernah di pestanya si Haritanu ngawinkan anak. Wah itu hedonis betul. Sampai saya bilang ke Haritanu, gila itu pesta anak pertama kata dia. Ya. Itu bukan main, super mewah itu. Baru makan dikit-dikit udah dipindah, baru makan dikit-dikit udah dipindah. Waduh. Padahal ini Pak Jokowi penutupan ya menikahkan Penutupan, anaknya, iya benar-benar. Jadi nggak ada kesan makanan kan kita ngambil sendiri. Iya. Ambil waktu kita lihat tuh makanan yang disajikan itu nggak ada yang istimewa. Iya. Ya, Yang biasa. istimewa satu Pak, nggak kehabisan aja Pak. Iya. Biasanya kita kondangan itu kehabisan makanan Pak. Oh, masalahnya itu kalau kehabisan air minum. Tapi kalau ini nggak. Tapi ngomongin tentang Pak Jokowi Pak, tadi udah nikahan dan sebagainya ya. Sebenarnya kapan Pak Bapak ketemu sama Pak Jokowi pertama kali gitu Pak? Pertama kali Waktu berkenal. dia wali kota. Waktu dia wali kota, saya waktu itu masih Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, suka keliling-keliling ke daerah-daerah, dan juga saya samping itu juga wartawan di Forum Keadilan. Saya ke Solo, bertandang ke rumah dia, di rumah dia kok rame, Ya. banyak orang gitu loh. Iya. Loh, bukan pejabat-pejabat, bukan ada rupanya pedagang-pedagang dari pasar itu. Itu pertemuan dia yang ke-21 dari sekian banyak pertemuan gitu loh. Untuk mengajak tukang-tukang jualan itu yang pasar itu untuk mereka pindah ke pasar yang baru. Iya. Jadi dia tidak mengandalkan polisi Pamong Praja, dia nggak mengandalkan power, dia mengandalkan pemahaman, pengertian dan kemauan. Jadi pendekatannya Untuk lebih itulah dilakukan persuasif. dialog. Itu mengagumkan saya. Iya. Itu di periode pertama wali kota Iya, Pak Jokowi ya betul, berarti. gitu loh. Karena saya sebagai wartawan, saya udah lihat bagaimana populernya Daeng Patompo di Makassar. Iya. Ya. Itu legendaris sampai sekarang tuh, seperti Ali Sadikin, Daeng Patompo. Terus belum lagi ada kepala-kepala daerah lain. Ya. Terus ada Lamajido di Donggala, Lamajido. Masih teringat aku. Nah, aku lihat ini ada siapa? Si Ada Jokowi. sosok ini. Jadi sosok-sosok kepala daerah itu menjadi perhatian saya dari dulu waktu Iya, saya jadi iya, wartawan gitu loh. Dia cerita ke saya, ini udah pertemuan ke-21. Berapa apa Mas yang mau dicapai? Aku mau mereka mengerti, mau mereka atas keinginan sendiri, atas azas manfaat. Kalau pasar itu baru, justru membuat mereka lebih bisa berkreasi, bisa Iya, lebih iya. beruntung. Wah hebat betul ini, cita-cita dia, keinginan dia, dan itu terwujud. Itulah awal daripada Itu cinta pertama itu. Iya. Itu kesan pertama Iya. Bapak. Dan waktu kemudian persentase kepala-kepala daerah dalam satu rakernas PDI Perjuangan di Cibubur, dia berpresentasi juga, dia ikut juga. Karena waktu itu juga banyak juga kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan yang seperti dia, dalam arti kata kreatif, lebih mementingkan kepentingan rakyat dan sebagainya gitu loh. Nah, waktu presentasi lagi di depan semua pimpinan-pimpinan partai gitu loh. Iya. Saya masih ingat tuh di Cibubur itu waktu itu, seluruh Indonesia dia persentase itu, bagaimana dia ngatur kota Solo itu, gitu loh. Itu memori Jadi memang pertama kali itu memang waktu di Solo dan Bapak waktu itu masih jadi Pengurus DPP, PDP ya. Iya. gitu ya. Dan terkesan merakyat gitu Pak. Iya. Apa memang merakyat ya dari dulu? Jadi kalau merakyatnya itu memang asli merakyat, bukan mengada-ada, bukan Bukan dibikin-bikin. dibuat-buat. Jadi Ah. memang Pak Jokowi adalah orang yang Lo ini aja lah terus terang. Pertama kali aku di Bogor, di Istana Bogor. Pertama kali di Istana Bogor. Itu pas Pampresnya waktu itu Andika. Ajudannya waktu itu Sigit yang Kapolri sekarang. Iya. Ya. Aku datang jam 5:30
ngobrol sampai jam 8. Jam 8. Hanya teh. Mas, kita nggak ada nyembel-nyembel ini, gue bilang. Oh iya kata. Dia bukan panggil ajudan, dia sendiri yang jalan gitu loh. Terus kemudian udah itu datang, ini Presiden Republik Indonesia. Kemudian datanglah ngantar jeruk-jeruk yang apa? Yang kecil, jeruk-jeruk yang kecil. Terus kurasa udah seminggu 2 minggu di kulkas. Dinginnya setengah mati. Terus kemudian ada kue yang tajam-tajam itu, yang coklat, tajam di itu giginya bukan main, harus direndam di air. Harus direndam di air. Waduh, Mas, kita makan ini. Iya ini enak ini ketika. Makan itu kue itu yang kerak-keruk gitu kan. Iya, sama ku pegang ini jeruk dinginnya ampun. Kita udah jam 8 malam, jam 9 malam makan jeruk dingin gitu. Ya itulah apa adanya dia. Iya kan? Sama dengan waktu di pengalaman aku juga di Taman Surapati. Beliau gubernur. Udah dari Solo udah ngobrol. Gubernur. Wah, lapar juga nih Mas. Bilang gitu kan. Aku kan orang Batak, apa adanya nggak mau tenaga dalam kan. Lapar juga. Oh iya katanya. Tahu apa yang terjadi? Martabak datang. Itu aku tahu martabak dari Taman Surapati karena potongannya nggak jelas. Berepotan potongannya. Jadi bener-bener apa adanya, apa yang ada itu yang dibeli, yang disajikan. Iya. Itu pengalamanku tuh. Iya. Moga-moga ini dia ingat ini cerita ini. Lalu kemudian bagaimana cara Abang meyakinkan PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai calon presiden waktu itu? Sebenarnya nggak perlu aku meyakinkan, penampilan dia, kehadiran dia, keapaan dia, terus terang aja sudah sosok yang memang harus diperhitungkan. Jadi ambil salah satu contoh lah, ambil salah satu contoh yang konkret, sekaligus menjawab pertanyaan dengan Megawati waktu di Batu Tulis. Kenapa Panda kau mengapa dia Jokowi mendukung dia? Kenapa kau mengusulkan Jokowi? Loh, Jokowi itu dicintai rakyat. Terus bagaimana kau tahu itu? Kau jangan asal jeprak-jeprak loh. Kau ini dia. Mbak, kalau Mbak Mega datang ke Sumatera Utara, saya waktu itu ketua DPD, 8 tahun saya. Ya. Ketua DPD Sumatera Utara. Mbak, kalau datang ke Medan, saya butuh 250 juta. Loh, untuk apa? Sewa bus, ngangkut orang, kasih makan, sewa band, hiburan segala. Oh, masa? Ada Oli Dodo Kambe yang gubernur itu bendahara. Ada Oli, saya bilang Oli, ya kata Mega, iya Bu kata. Ada Cahyo bantu aku. Terus maksudmu apa? Kalau Jokowi datang, aku cuma butuh 25 juta. Rakyat datang, gue bilang, itu teman-teman gue di kiri kanan gue udah narik baju gue. Udahlah bang, jangan lagi diterusin gitu kan. Oh, datang Mega mukanya cemberut. Oh gitu ya? Aku datang dengan fakta. Jokowi aku butuh 25 juta. Rakyat datang. Hanya pukul genderang aja, Jokowi hadir. Langsung datang. Datang berkerumun orang. Itu apa? Fenomena kayak begitu loh. Itu gimana? Iya. Tapi sebenarnya ada yang menariknya ini, Pak, kayak Bapak mengenal Pak Jokowi nih ya kan, Abang nih mengenal Pak Jokowi, sosok yang sederhana ya kan, dekat dengan rakyat sebagainya. Apakah cuman itu gitu Bang, ya akhirnya bikin Abang itu yakin bahwa Jokowi ini cocok untuk nyapres itu? Kalau akhirnya kita SWOT gitu Bang, apakah kelebihan Jokowi hanya dekat dengan rakyat gitu? Sehingga, oh ini Jokowi nih, sampai Abang bela-belain ngomong, wah kalau ibu datang ke Sumatera 250 juta, sampai seberani itu gitu Bang. Iya. Enggak, karena memang ya saya sendiri udah dengar bagaimana dia di Solo dan kemudian sepak terjang dia waktu di DKI.
Jadi nggak usah banyak teori-teori, banyak itu kelihatan dari prestasi dan kerja dia. Dan kemudian juga dia bersih. Itu yang dirindukan Indonesia saat ini. Presiden yang tidak korup, bersih, tidak KKN, Ya, ya. tidak mengapakan saudara-saudaranya, family-familinya, yaitu teman-teman geng dia untuk jadi dirjen, untuk jadi apa direktur di BUMN atau untuk ini. Nah itu terpenuhi sama dia gitu loh. Jadi dia sebagai pemimpin yang selama ini dirindukan, ada presiden yang bersih, tidak korup gitu loh. Iya, iya. Iya, 32 tahun Soeharto itu bisa mencetak memori yang sangat jelek sama kita. Iya, iya, iya. Iya kan? Bagaimana itu pejabat-pejabat itu otomatis cetak uang. Kalau dia jadi pejabat betul-betul ini. Iya, iya, iya. Nah, tadi Abang udah nyebut-nyebut Soeharto nih. Iya. Gitu. Nah, bagaimana Abang membandingkan antara gaya kepemimpinan Jokowi dengan Soeharto atau bahkan mungkin dengan Bung Karno? Kalau saya pikir ya kalau membandingkan, tapi saya pikir jadi referensi lah. Artinya begini, tidak apple to apple, tidak head to head, tidak ini, bahwa ada stylenya Jokowi itu ya sangat berbeda dengan stylenya Soeharto dalam leadership. Jadi saya banyak inspirasi mengetahui lebih otentik ini dari seorang yang menilai Soeharto cukup lama. Dari mulai Jogja zaman perang kemerdekaan sampai dia menjadi wakil presidennya Soeharto. Namanya Sultan Hamengkubuwono. Sultan Hamengkubuwono IX ya? Ya, Sultan Hamengkubuwono ini banyak memberitahukan ke saya informasi bagaimana sebenarnya kepemimpinan daripada Soeharto, gitu loh. Jadi sambil bergurau, waktu saya tanya sama Sultan, apa sih bedanya Sultan dengan Pak Harto? Dengan Pak Sultan sejak dari mulai zaman dulu, Pak Sultan dulu raja di Jogja dan kemudian ini perwira militer sampai kemudian presiden. Aku hanya ada beda 3 hal. Gitu ya kan? 3 hal. 3 hal. Apa itu? Yang 3 hal. Pertama, dia punya tabir. Saya nggak punya tabir. Apa itu? Cover. Apa itu? Pak cover. Jadi begini. Nah ini relevan dengan gayanya Jokowi. Jadi kalau kita udah berapa lama bicara nih? Wah, udah hampir 1 jam, Mbak. Saya bilang, ada nggak pesan saya sampaikan sama kau? Udah waktunya kau harus tinggalkan tempat ini. Enggak. Ada nggak kemudian ada saya sampaikan pesan bahwa ada hal-hal yang nggak suka kau omongin, aku tunjukkan dalam mimik mukaku? Enggak. Ada nggak yang kemudian menyatakan diri supaya kau harus tinggalkan tempat ini? Enggak. Nah, Soeharto punya kemampuan itu, menciptakan untuk pesan itu ke tamunya. Gitu ya. Kalau saya enggak kata Sultan sama dengan Jokowi. Jadi kalau kita ke Jokowi, kita nggak bisa tahu dia senang atau tidak dia senang. Ya. Dia tidak pernah tunjukkan ketidaksukaannya. Dia tidak kesukaannya gitu loh. Jadi malah satu ketiga pernah Luhut Panjaitan panggil kita di lantai 5 Grand Hyatt, aku dengan Adian Napitupulu. Kalian 2 kalau ketemu presiden jangan bikin susah dulu dong. Loh, kenapa tuh, Bang? Iya, kenapa? Aku bilang kan, kalian nyampaikan persoalan, problem udah banyak dipikiri presiden gitu. Dia sendiri gak keberatan kok. Gitu bilang. Jadi dia pun sampai lihat-lihat ke aku. Apa maksudnya Luhut ini gitu loh. Iya kan? Orang Pak Jokowi sendiri gak ada komplain. Jadi kelihatannya Pak Jokowi baik-baik aja. Iya. Jadi dia kembali lagi gaya Sultan tadi. Yang bertanya, ada nggak saya sampaikan pesan supaya kau keluar dari ruangan ini? Enggak. Ada nggak saya sampaikan pesan dari muka aku bahwa kau ini, kata Sultan ke saya? Saya bilang enggak.
Jadi gaya Sultan ini gayanya Jokowi juga, Jokowi. gitu loh. Itu yang langsung aku teringat. Dia punya apa? Dia punya pembawaan. Nah kemudian kembali lagi, ya aku tanya waktu itu apa yang bedanya dengan Sultan? Dia punya tabir, cover. Terus kemudian yang kedua, ternyata dia lebih kaya dari saya. Lebih kaya. Sebab seluruh Jogja itu tanah dia loh. Iya. Iya, mana bisa? Iya, Iya kan? Sultan. Tapi tidak Sultan. Ternyata dia lebih kaya. Yang ketiga apa? Seharusnya aku feodal, aku raja. Ternyata Soeharto lebih feodal. Wah, itu saya tulis di bukuku itu. Iya, di bukuku itu lahir sebagai petarung. Iya. Jadi tiga perbedaan dia dengan Sultan dengan Soeharto, punya tabir, cover, Tabir. kemudian apa? Lebih kaya. Terus feodal. Feodal. Padahal itu tetap ini Pak ya, masih kalah sama Pak Jokowi Pak, yang Raja Jawa kata Rizal Ramli itu. Ya Soeharto udah kuat banget gitu kan. Itu mungkin ya Rizal melihat Soeharto itu dalam arti kata sebagai raja, ya tanda kutip raja Jawa, yang powerful, yang suka-sukanya bisa bikin apa-apa. Nah dia godain Jokowi ini lebih hebat dari Raja Jawa. Raja Jawa. Rizal yang tahu jelasin itu. Dan sebenarnya Sultan Hamengkubuwono IX itu dulu ditaruh sebagai wakil presiden supaya terkesan pemerintahan Soeharto itu tidak terlalu militer. Tapi tetap aja. Iya. Gimana Bang? Maka betul, aku ingat betul itu. Ada Malik itu, ada Malik ngomong itu, mengkomentari kenapa tidak ini, bahwa menempatkan Sultan ya merubah image tidak pemerintahan rezim militer gitu loh. Tetapi dia cuma mau satu, waktu itu dia dibujuk lagi tuh dia periode, dia nggak mau. Dia nggak mau dua periode. Jadi kembali ke tadi, kepemimpinan Jawa itu betul-betul saya melihat, jadi saya teringat itu banyak kesamaan dengan gaya Sultan. Gitu loh si Jokowi ini. Ya, bahkan aku sendiri, aku dengar Mas nggak pernah marah. Ada beberapa menteri cerita ke saya, ketawa aja, cengeng gitu loh. Nah kemudian soal apa itu kita ngomong, dia nggak ada ninggalin pesan bahwa dia sibuk atau singkat-singkat aja bicara, nggak ada. Tahu yang terjadi apa? Kita dicolek ajudan, dikasih kertas, dikasih kertas. Mohon diperhatikan waktunya Pak, Bapak masih ada. Jadi pernah terjadi di istana, di istana mereka. Aku lagi ngomong sama beliau, dicolek, dikasih kertas. Mas ajudan suruh aku sudah. Oh, lagi ada cara lagi gitu. Bayangkan santunnya. Iya. Bayangkan, aku aja yang jahil. Dia kan dikasih aku kertas sama ajudan, ya kan? Bapak sampaikan. Iya, Mas, aku disuruh dia keluar. Waduh, itu udah apa? Kesel itu ajudan. Hanya udah merah putih, kurang ajar juga ini. Tahu ini. Bang Pandai ini memangnya. Padahal aku sebenarnya godain. Jadi dia tidak punya seperti dikatakan Sultan atau Soeharto. Aku nggak suka lagi nih pertemuan. Sudah waktunya kau keluar. Ya kan? Itu nggak ada. Ada di impresi pesan atau apa dari Jokowi nggak ada. Ya memang di mana-mana Blangkon itu depannya nggak lancip Pak. Tapi terus terang ada juga risikonya kalau kuliah. Iya benar. Dengan gayanya begitu, seharusnya menterinya, seharusnya pembantu tahu diri. Kalau tidak, risikonya dia agak enteng. Nggak ada marah lah, baik-baiknya presiden kita ini. Artinya nggak ada yang perlu ditakuti, nggak perlu diapain. Bisa risikonya bisa begitu gitu. Karena dia
humble, dia nggak pernah ini, dia nggak pernah marah. Aku tanya itu, Mas, aku dengar dari beberapa menteri, Mas nggak pernah marah, nggak pernah ini. Dia ketawa aja. Bukannya dikatakan itulah sifatku, itu apa aku, enggak. Iya. Gitu aja, gitu. Berarti abang sering banget ke istana bang ya, nemuin Pak Jokowi bang ya? Ah, itu dulu. Iya. Dulu waktu baru-baru, Ah. kita dibutuhkan untuk informasi. Sekarang dia mana butuh lagi sama Dulu itu kita kasih tahu. Aku di bukuku ada itu. Gue bilang sama Jokowi ada 3 bahaya kekuasaan. 1, terkejut badan. Dia belum dilantik itu, seminggu lagi sebelum dilantik. Iya. Terkejut badan. Apa itu terkejut badan? Wah, hebat rupanya aku. Gitu kan? Yang sampai tuh anggota DPR. Begitu disematkan DPR, hebat aku. Menteri takut sama aku, diri saya takut. Kapolri pun tak berani. Panglima gitu, terkejut badan gitu loh. Nah kemudian yang kedua, dendam kekuasaan. Dendam kekuasaan. Nggak pernah berkuasa dia. Iya. Tiba-tiba power. Gitu loh. Langsung overpowering. Iya. Kemudian dendam kekuasaan. Terus dendam kemiskinan. Jangan lagi jadi miskin. Jadi satu ketiga waktu aku ke Bogor mau naik ke mobil, Mas Panda, saya belum terkejut badan loh. Udah jam 10 malam itu aku mau naik ke mobil aku. Saya belum terkejut badan. Gitu. Oh iya ampun. Tapi yang bikin saya aneh itu Pak, di Indonesia kan ada BIN ya Pak, ada intelijen gitu kan. Kenapa akhirnya Bapak yang memberikan informasi waktu itu Pak? Kenapa nggak tarik aja? Ini alamiah. Karena abang sering banget tuh memberikan informasi A1 ya. Iya. Alamiah. Jadi begini, sebenarnya itu kan kalau intelijen kan sudah institusi resmi. Iya. Ini kan lebih banyak personal. Saya sederhana sekali, dia sangat singkat di Jakarta. Dia nggak sampai 2 tahun selama gubernur. Untuk bersosialisasi, untuk mengenal, untuk bergaul, dia miskin. Iya. Itu yang saya isi. Siapa ini Surya Paloh? Siapa ini JK? Siapa ini Megawati? Berarti Siapa ini gitu loh. Berarti abang yang bukan networking Pak Jokowi ini kemana-mana. Iya, Bukan networking. Aku mau kasih sebagai wartawan yang malang melintang, aku kasih referensi. Aku udah plus minusnya. Iya. Jadi aku cerita siapa SBY, bagaimana inside story-nya, ya kan? Terus bagaimana si Zulkifli, bagaimana Abu Rizal Bakri, bagaimana jadi aku kasih ke dia, dan itu berjam-jam, dan dia rajin nyatat. Iya. Rajin dia nyatat gitu loh. Dia nyatat, dia ini. Nah, aku merasa setelah periode itu selesai, habis utang aku. Dalam arti kata kewajiban moralku memberikan background, karena information is a power. Dia itu power itu, informasi itu. Jadi dia udah tahu, oh ini, oh si ini kelakuannya begini, oh si ini, gitu loh. Iya kan? Kapan itu JK ini, kok bagaimana hubungan JK dengan perusahaan-perusahaannya, Busowa, Bukaka, ya kan? Bagaimana sepak terjangnya sini, belum lagi jenderal-jenderal yang saya kenal, ya kan? Jadi dapat, dan dia asik. Iya. Tapi itu emang dipanggil Pak? Enggak juga, alamiah begitu aja. Atau janjian gitu? Ya aku datang, janjian aja. Jadi kita daripada ngedongeng sana sini, ya enggak ini, aku masuk ke substansi. Iya. Jadi daripada gosip, bercerita yang saya masuk ke substansi. Iya. Dan kebetulan dia juga exciting. Dia malah nanya, ini gimana, kalau ini gimana, gitu loh. Berarti bisa dibilang Pak Jokowi sendiri sering minta bantuan ke abang dong? Bukan minta bantuan, ya ampun, itu bukan bantuan itu, menukar informasi sesama kader. Dia wakil ketua Jawa Tengah loh tahun 2004 PDI.
Nah, aku ketua Sumatera Utara. Jadi bukan bantuan ya, tukar menukar Kalau saya malah tadi informasi. kepikirannya dari si Borong-Borong belajar ke Solo, ini dari Solo belajar ke Si Borong-Borong. Borong-Borong. Iya. Betul. Maka waktu istriku meninggal 2019, dia nggak sempat datang, ya kan? Dia nggak sempat datang. 2018, dia nggak sempat datang. 2019, waktu kunjungan kerja ke Borong-Borong, ke Danau Toba, dia sempatkan ziarah. Itu terus terang mengharukan lah. Iya, iya. Dia datang dengan Ibu Iriana ziarah ke tempat istri saya gitu loh. Itu satu hal yang betul-betul ya sangat berkesan ya Iya, iya. sebagai hubungan kita dengan masing-masing gitu loh. Karena waktu di Jakarta dia telepon aku, Mas Panda turut duka cita saya harus ke Jogja. Iya Mas, tugas negara lebih utama Mas. Iya. Aku ikut duka cita ya gitu ya. Nah 1 tahun kemudian dia penuhi itu. Iya. Dia penuhi Dia janjinya. datang. Saya makin penasaran Pak sama Bapak nih. Jadi pengen nanya tapi agak nggak berani gitu. Sebenarnya Bapak punya apa Pak? Kenapa akhirnya Pak Jokowi macam ketergantungan gitu ya ke Bapak? Itulah kalian salah. Tak ada ketergantungan. Tak ada. Alamiah Jadi aja. apa nih super powernya Bang Panda nih? Sampai kayaknya Pak Jokowi demanding ya, ketergantungan. Enggak juga. Itu interpretasi kalian. Tidak. Alamiah aja. Iya, Ada iya. 2 insan manusia yang saling kemudian cocok. Cocok. Ya kan? Mini. Kemudian datang dengan pikiran saling bantu, saling apa yang bisa dibantu. Nah kebetulan saya kaya di informasi. Karena profesi saya sebagai jurnalis, senior lagi, punya pengalaman malang melintang, tahu banyak manusia, gitu loh. Nah, pikiranku, apa yang aku dapat ini bisa dia dapat. Informasi apa yang dari aku tuh bisa dia dan berguna buat dia gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Jadi misalnya contoh lah, friend gua Rizal Ramli. Iya. Ya. Nah, dia udah tahu dari AZ Rizal tuh gimana, apanya gimana, kelakuan dia. Dia tahu dari gua gitu loh. Ya, misalnya- Jangan-jangan waktu nyusun kabinet konsultasinya sama Bang Panda. Kalau enggak kan gua udah masuk. Enggak sampai ke situ. Iya. Artinya seperti si Rizal Ramli, Salim Said, kemudian ya tokoh-tokoh yang lain lah, Profesor Romli yang dulu pendiri daripada KPK, siapa itu Taufikur Rahman, Taufik Iya, iya. Luki, siapa itu Panggabean, itu cerita-cerita itu aku ini kan ke dia gitu loh. Taufik Luki itu polisi yang pertama kali debutnya itu kemudian di KPK, Panggabean dari kejaksaan. Inilah dulu yang ideal, ada jaksa, ada polisi di pimpinan KPK. Nah, itu saya kasih tahu. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi banyak hal kaya dia informasi, kaya dia apa gitu. Buat aku udah satu kepuasan batin gitu loh, Ya. ya kan? Dan dia tahu kita nggak punya interest, ada. Kemudian aku minta proyek, Iya. Ya. atau kemudian aku nyodorkan Ada kepentingan gitu ya. nggak ada. Kemudian ku sorongkan pengusaha supaya dapat fasilitas, nggak ada gitu loh. Nothing tulusnya ya. Iya, enak aja lah seperti Iya, iya. bersahabat begitu ya, enak aja. Tapi pernah nggak sih kayak Bang, nih Bang Pada sering ngasih saya masukan, Abang jadi one team press aja gitu misalnya. Ayah udah Pernah nggak gitu Bang? Gitu Bang? Enggak lah, enggak, udah uzur. Udah 70 soalnya ya. Tapi kan Abang kaya kan pengalaman. Ya kan itu kan ngomong-ngomong begitu aja, kalau suruh kerja belum tentu. Jadi super powernya adalah informasi dan juga kaya akan pengalaman. Iya, iya benar, Iya kan? benar. Tapi terus terang loh, information is a power. Yes, Lebih kuat betul. dari senjata, lebih kuat dari uang. Betul. Iya. Banyak Karena orang. punya uang, punya senjata, tapi nggak punya informasi sama sama bohong. aja. Iya, Sama aja. iya. Iya. Ya betul. Tapi kayak ini Bang, kan viral banget tuh ya soal apa namanya Jokowi yang sering balas dendam gitu. Itu Abang bisa menebak-nebak nggak sih di 2024 nih Pak Iya. Jokowi gimana gitu Bang?
Dendam gimana? Iya, dendam melakukan apa gitu misalkan. Kayak dia sering di Enggak lah, dia orang baik kok. di apa namanya di GBK kemarin misalkan Pak Jokowi ngomong bahwa ya kita meskipun bukan partai tapi kita punya kekuatan gitu misalkan. Mungkin nggak akan bikin gerakan baru misalkan. Ini kita bicara jelang Pilpres 2024 nih Pak. Ya. Terlepas akhirnya Pak Jokowi kader PDI Perjuangan ya. Tapi mungkin nggak Pak Jokowi punya gerakan baru gitu bang di 2024 ya. Yang berbeda dengan partainya. Jadi ini ya, dia buat atau tidak dia buat, dia organisir atau tidak organisir, itu di masyarakat itu sudah terbentuk. Itu alamiah, tanpa diorganisir. Siapa itu? Yang mereka fans, pengikut dia. Gitu loh. Ya ini kan sama dengan bintang film. Ya kan yang populer, yang di apa, tahu saya diorganisir, tahu saya, mereka senang aja. Ya. Nah, itu yang saya bilang keuntungannya dia, keuntungannya Jokowi, Republik ini punya pernah presidennya yang otoriter, yang korup. Gitu loh. Ya kan? Punya ini. Dan kemudian jangka-jangka waktu, siapa nggak bisa dipakai referensi, Habibie singkat sekali. Gus Dur singkat sekali. Mega pun cuma 3 tahun, berapa gitu loh. Nah, orang lihatlah selama 10 tahun bagaimana SBY. Ya kan, nah, tiba-tiba muncul seperti Jokowi. Jadi anti klimaks gitu loh. Jadi anti klimaks dan kemudian dan terukur. Ya, sekian banyak bendungan, sekian banyak jalan tol, sekian banyak pelabuhan yang diperbaiki, pelabuhan apa dan segala macam itu langsung terukur. Gitu loh. Bangsa ini betul berbahagia gitu loh. Punya seorang presiden seperti Jokowi yang rendah hati, tidak gemah pada kekayaan dunia, tidak ada show ganti-ganti mobil, ya kan, Ferrari atau Lamborghini gitu loh. Tidak diam bermewah-mewah libur sama istri anaknya ke Inggris atau ke Jepang atau ke apa, jauh sama sekali, gitu loh. Paling dia nenteng cucunya di mall di Solo, gitu loh. Dan itu lebih menarik perhatian banyak orang ya. Melakukan hal-hal seperti itu. Artinya maksud aku gak usah kampanye ke dia, teori ke dia, melihat dia punya gaya, dia punya ini aja. Sebenarnya bangsa ini sudah berbahagia gitu loh. Iya dong, berbahagia lah. Ya. Dan kemudian ada juga yang kulihat dia manfaatkan betul dan dia tangkap rohnya gotong royong itu. Dengan gotong royong lah, kepedulian sosial lah, kita bisa menghadapi pandemi, bisa menghadapi COVID. Benar. Saling bantu, saling tolong. Lihat aja seperti Cianjur ini, bantuan datang dari sana, bantuan datang sih, kirim ini, kirim apa. Belum lagi TNI-nya, belum Polri-nya. Itu secara bangsa kita kuat, nggak ada terpecah-pecah gitu loh dalam arti ini. Maka begitu waktu si Prabowo bergabung, nggak ada lagi isu kadrun cebong segala macam gitu, iya kan? Iya kan? Karena itu sangat memecah belah ya di Pilpres yang lalu. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengatakan kehadiran Presiden Jokowi ini betul-betul inilah pemimpin sosok yang didambakan. Nah, kita mengharapkan pengganti dia akan lebih baik lagi, sebaik dia atau lebih baik dari dia. Gitu loh. Gitu. Apa ini bang? Apa perbedaan Pak Jokowi jadi wali kota sampai sekarang bang? Yang abang kenal gitu bang? Aku beberapa waktu lalu ketemu bang sama orang lah ya kan yang udah kenal Pak Jokowi. Saya bilang apa bedanya Pak Jokowi dari dulu sampai hari ini? Kata dia beda kulitnya aja, dulu hitam sekarang putih. Karena dulu lebih sering belusukan. Iya. Kalau menurut abang ya bang, dari wali kota sampai presiden itu, apakah sifatnya berubah, sikapnya berubah? Enggak juga. Sama ya bang? Sama aja. Artinya kadang-kadang protokoler, tugas dan tanggung jawab, atau security mengapa dia mempengaruhi penampilan fisik dia. Gitu loh. Tidak segampang wali kota lagi dia belusukan di sana kemarin saya nak jidatnya. Atau ke apa misalnya. Ya, AC istana lebih dingin. Iya, kalau benang merahnya kau lihat masih sama. Masih tetap Jokowi yang sama. Iya,
Jokowi yang yang rendah hati, yang ini gitu loh. Itu juga aku lihat kesan kemarin tuh. Kemarin terus terang aku waktu datang ke Solo tuh, terus terang yang tek di hati gua tuh kasihan. Kenapa? Capeknya dia gitu loh. Lihat matanya sama apanya itu kan aduh wah berjam-jam berdiri. Iya betul. Ngalamin, waduh, ajubillah. Iya. Aku dek gitu langsung itu lihat dia punya. Wah, ya tapi tetap senyum, tetap tetap ini berjam-jam loh. Iya, benar. Itu gak gampang loh itu. Iya. Dari pagi, siang, sore, malam. Dan di tengah-tengah acara Pak Jokowi juga tetap ya melakukan tugas-tugas kenegaraan ya. Iya, benar. Tuh, jadi tetap bertanggung jawab. Memang Jokowi itu menarik ya, Bang. Berangkat tuh berapa gelombang itu yang dia. Orang kan biasa resepsi malam ya udah. Iya. Atau resepsi siang. Ini siang sekian ribu, malam sekian ribu. Nggak berhenti-berhenti. Juta malah. Iya. itu yang saya lihat. Iya, Bang. Sebelum ditutup, Bang, satu kata untuk Pak Jokowi, Bang. Satu kata. Atau pesan abang deh buat Pak Jokowi. Kalau saya terus terang tetap sehat, tetap gembira, ya, dan kecintaan dia kepada banyak ke rakyat itu dapat ridho dari Allah. Jadi kalau orang yang diridhoi jalannya dimudahkan. Orang yang diridhoi jalannya dimudahkan. Dan itu doa kita. Iya. Ya, beliau tetap sehat, ya kan, tetap gembira dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya itulah doa kita gitu. Jadi dalam hidupku ini orang yang tiap hari saya doakan. Pak Jokowi. Iya. Karena apa itu kecintaan Tuhan kepada bangsa Indonesia ini diwujudkan dengan kehadiran dia. Itu aja kalkulasi saya. Iya, kita punya presiden. Waduh, nggak main-main nih. Nah kalau masih ada belum nggak menghargai itu kasihan aku gitu loh. Ya agak budayanya agak inilah, agak di bawah-bawah gitu loh. Gini dong, nggak bisa menghargai yang begitu apa? Iya. Iya kan? Ada dua kemungkinan, IQ-nya memang nggak nyampe, atau memang kulturnya. Iya kan? Iya. Itu aja. Oke. Semoga kedepannya juga the next presiden ya bisa meniru gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Itu syaratnya harus manggil Bang Panda. Iya, kalau jadi. Kemarin kan kata Pak Jokowi apa tuh rambut putih sama ada keriputnya, berarti Bang Panda presiden. Oke, baiklah, kita akhiri episode podcast kali ini. Ingat, keadilan bukan hanya untuk dikatakan namun juga harus diperjuangkan. Salam Keadilan TV. Dah.